kita pun dari Radian PTNK sebenarnya banyak program Mas Eko. Bagaimana caranya kita bisa membuat masyarakat, komunitas khususnya, mereka bisa lebih peduli lagi terhadap hewan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia itu masih banyak dukun dan juga dokter gadungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Dokter Hewan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas, mendiskusikan, ngobrol santai dan akan mendalami bagaimana tips dan trik merawat hewan kesayangan. Sehat hewanku, sehat Indonesiaku. Itu menjadi tagline yang harus kita gaungkan agar masyarakat Indonesia mempunyai hewan yang sehat dan juga mempunyai masa depan yang cerah dalam memelihara hewan kesayangan. Oke, baik, pada kesempatan podcast kali ini sudah hadir di hadapan kita semuanya. Yang pertama adalah Dokter Hewan Radian Fadiar Sahistia. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mas sehat Eko. ya. Terima Sehat, kasih alhamdulillah. sudah hadir di sini. Luar biasa. Jadi Dokter Radian Fadiar Sahistia ini mempunyai sudah berapa cabang dok sekarang? 16. 16 cabang tersebar dari barat. Paling barat ada di? Paling barat ada di Jawa Timur. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Paling timur? Jakarta. Luar biasa, 16 cabang. Jadi sahabat Suara Dokter Hewan yang memang berdekatan dengan kliniknya Dokter Radian, silahkan mampir karena ada 16 cabang. Tentunya rekan-rekan semua sahabat Suara Dokter Hewan bisa berkunjung ke kliniknya Dokter Radian. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mendalami terkait dengan bagaimana perkembangan klinik dan profesi dokter hewan yang didalami oleh Dokter Radian. Dan yang kedua, tidak kalah penting juga, kali ini kita kehadiran benar-benar cat lovers, Mbak Susi Hafsari Julianti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita mengalami berbagai macam kondisi nih, cuacanya kadang panas, hujan, dan itu menjadi tantangan kita semua. Nah, sebagai pet owner juga tentunya ini menjadi suatu perhatian yang perlu dihadapi fenomena tersebut dengan bagaimana kita selalu memperhatikan hewan kesayangan kita. Ada berapa ekor kucingnya, Mbak Susi? Alhamdulillah sampai saat ini ada 46. Masya Allah, 46 Banyak. ekor. Luar biasa. 46 ekor itu betina semua? Enggak. Oh, enggak ya? Jantan, betina, ras, dom, Luar domestik. biasa ya. Jadi 46 ekor kucing. Jadi jumlahnya cukup besar ya, karena kalau kita hanya 1-2 ekor, Mbak Susi ini 46 ekor. Dan ini menjadi suatu hal kita perlu menimba pengalaman-pengalamannya sebagai cat owner. Oke, terkait dengan dinamika cuaca yang ekstrim, berbagai macam ras, kemudian ada dalam satu tempat, tentunya kita harus memperhatikan benar nih apakah dia sakit atau sehat. Nah, ke Dokter Radian nih, kira-kira bagaimana cara kita mengenali dari sekian banyak kucing yang kita miliki, mana yang sehat dan mana yang sakit? Gimana dokter? Baik, jadi Mas Eko, jadi terkait kucing sehat atau sakit, sebenarnya kita sebagai orang awam itu sangat mudah untuk mengenali. Yang pertama, sahabat semua bisa perhatikan yang jelas aktivitas mereka. Aktivitasnya lincah atau tidak, nafsu makan minumnya seperti apa. Terus setelah itu baru kita lihat makannya. Ketika mereka sedang meriang, pasti nafsu makan akan turun. Ketika nafsu makan turun, timbul namanya rambutnya itu tidak normal atau harusnya kan dia mengkilat, lepek, ini pada jabrik. Setelah itu kita bisa melihat dari bentukan mata. Jadi di mata ada selaput putih, ketika selaput putihnya agak naik artinya dia meriang meskipun nafsu makannya bagus. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat dari kotorannya. Kotorannya seperti apa? Normalnya harus berbentuk dan tidak cair. Paling mudah bisa dikenali dari situ. Selain itu juga ada beberapa tanda lain yang spesifik mengarah ke penyakit tertentu. Contoh, telinga.
Oh, telinga. Normalnya telinga harus bersih. Semisal telinga kok gampang kotor, itu salah satu tanda bahwa ada infeksi telinga. Terus pernafasannya, hidungnya bagaimana? Ada ingus apa enggak? Atau dia sering bersin-bersin atau enggak? Itu juga salah satu tanda bahwa kucing kita sedang tidak enak badan. Dan yang terakhir, yang kadang berhubungan dengan salah satu penyakit yang sering kita jumpai ini, gangguan perkencingan. Kucingnya sering bolak-balik litter box atau dia sering jilat-jilat area kelamin. Itu juga teman-teman harus waspada. Takutnya dia ada indikasi susah kencing atau ada gangguan perkencingan. Oh, oke. Jadi kita gampang ya ternyata ya untuk bagaimana mendeteksi, bagaimana mengetahui kucing kita sakit atau sudah mulai ada gejala sehat. Betul. Nah, menurut pengalamannya Mbak Susi nih sebagai cat owner pada saat memelihara kucing banyak, kira-kira yang dialami sehari-hari terkait dengan gejala-gejala sehat ataupun sakit yang paling dominan dialami yang seperti apa ketika mengendal banyak kucing, Mbak? Nomor satu itu karena kebetulan saya kucingnya mostly itu rescuean. Oh, rescue Ya. ya. Rescue itu berarti kita ngambil kucing di jalan gitu kali ya Mbak ya? Ya, tapi nggak ngambil iseng gitu ya, nggak random juga. Iya. Kadang kalau pas kita lihat dia tuh di jalan memang udah ngelumprung aja, atau kadang pas lagi nyetir, tau-tau ada kucing di tengah jalan dia diem, itu kan pastinya dia bukan kucing sehat ya, karena kalau dia sehat pasti ada kendaraan lewat dia minggir ya. Nah itu beberapa kali yang paling banyak itu kasusnya pilek. Oh, pilek ya, Nomor satu jadi pilek. pilek dominan ya. Nomor satu pilek itu kadang sampai yang pas kita angkat dia ada Cairan. yang udah mengeras gitu, yang dia tuh nggak bisa nafas gitu. Dan memang seperti tadi dokter bilang, biasanya bulunya tuh udah yang jabrik gitu ya. kan. Nah pasti udah ini kucing sakit nih. Nah itu paling banyak memang kasusnya karena pilek. Kedua baru diare. Oh, diare sama pilek ya. Ya. Dominan yang pertama pilek, yang kedua diare. Nah, ini kan kalau kita melihat yang diambil tadi adalah kucing-kucing yang tidak berpemilik ya Mbak ya, yang dia memang liar di jalan. Nah, yang ingin kami ketahui lebih dalam, kira-kira motivasi apa Mbak kok sampai tiba-tiba melihat kucing karena tidak berpemilik, kemudian diambil, kemudian dipelihara, disehatkan, diobati, ada motivasi apa Mbak di balik semua Mbak? Sebenarnya itu cuma saat saya ambil, itu yang terpikir hanya satu. Kalau itu bayi manusia di sekitarnya pasti nggak akan diam. Tapi kalau itu hewan, belum tentu mereka di sekitar akan peduli. Tapi kalau kita menunggu siapa yang mau peduli, siapa yang mau ngambil, itu nggak kelar-kelar kayaknya hidup ya. Makanya selama memang kita merasa, oh ya udah, kenapa enggak kita bantu sehatkan gitu kan. Kan kucing nggak bisa jalan sendiri ke klinik ya. Nanti kita bantu ya, kalau memang ternyata alhamdulillah setelah dibawa ke klinik bisa sehat ya, kita lanjut. Biasanya sih belum pernah ada yang saya lepas kembali ke jalan. Oh, berarti sebanyak 46 itu memang diawali rescue ya sebagian besar, kemudian dibawa ke dokter dan kembali sehat dan akhirnya dipelihara. Nah, ini mungkin juga sahabat Suara Dewan juga mungkin ada pertanyaan. Pada saat awal kita mendapatkan kucing, tindakan apa yang harus kita lakukan sehingga kita betul-betul bisa meminimalisir dampak negatif kalau emang kucing itu nggak terawat. Nah, ini bagaimana Dr. Adian? Di awal ketika seseorang atau rescuer tadi memungut kucing, apa yang harus dilakukan pada saat mendapatkan kucing rescue tersebut? Oke, baik Mas Eko. Sebenarnya juga dilema mungkin dialami Bu Susi juga ya, terkait banyaknya kucing yang direscue. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa namanya kita merescue atau kita mengambil kucing yang ada di jalan, pasti ada beberapa potensi penyakit yang bisa dibawa ke rumah. Entah itu kutu, entah itu jamur, atau virus bahkan. Sehingga kita sebagai pet owner yang baik, kita juga harus memastikan bahwa ketika kita menolong hewan yang ada di jalan, jangan sampai penyakitnya nularin ke yang rumah. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman, sahabat Suara Dokter Hewan semua harus punya ruangan tersendiri. Ruangan ini tujuannya untuk isolasi. Setidaknya hewan yang baru kita rescue ditempatkan dalam satu ruangan khusus selama 1 minggu full. Tujuannya apa? Kita lakukan observasi. Kira-kira dari observasi ini, kucing yang kita rescue menunjukkan gejala sakit tidak?
Semisal ada gejala sakit, kita identifikasi. Kira-kira penyakit ini bisa kita lakukan pertolongan di rumah atau tidak. Jika memang tidak, harus segera dibawa ke dokter hewan. Setelah dipastikan memang kondisinya sudah sehat, syukur-syukur di grooming, jadi terhindar dari kuman penyakit maupun sumber kutu ya, baru kita bisa gabungkan dengan kucing yang ada di rumah. Oke, jadi memang sebagai rescuer ya yang menemukan kucing kemudian akan dijadikan satu dengan kucing yang lain di rumah harus mengikuti aturan-aturan, jangan sampai malah membawa penyakit ya Dok ya. Nah setelah dipelihara di rumah ini Dok, sudah kita pastikan dia tidak membawa penyakit, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mungkin divaksin atau yang seperti itu, mungkin ada saran atau masukan? Nah, ini pertanyaan sangat menarik nih. Kira-kira kalau sudah kita observasi selama 1 minggu dan sudah dipastikan dia sehat, kira-kira langkah apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, betul. Yang pertama, kita harus tentukan juga pakan apa sih yang sesuai dengan kebutuhannya si kucing. Karena kita tahu kan kucing usianya beragam, kondisinya juga beragam, sehingga mereka membutuhkan nutrisi yang berbeda. Karena kuncinya sehat asal muasalnya dari nutrisi. Nutrisi baik, imun baik, dia juga akan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu apakah dia kena cacing atau tidak. Kalau semisal kutu kan kelihatan nih, tapi kalau cacing kadang nggak kelihatan, apalagi kucing-kucing yang sudah dewasa. Jadi baiknya dikasih obat cacing dulu. Oh, obat cacing dulu ya, sebelum vaksin ya Dok ya? Betul. Dari obat cacing, nanti kita observasi setidaknya minimal 3 hari. 3 hari setelah dikasih obat cacing. Obat cacing. Okay. Semisal ternyata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda cacing, baik cacing yang keluar lewat muntahan atau lewat kotoran, baru kita jadwalkan untuk vaksinasi. Karena tadi kan 1 minggu udah observasi, dipastikan kondisinya sehat, terus kita memastikan tidak ada cacing, langsung kita dilanjutkan tahapan vaksinasi. Ya. Berarti memang harus runtut ya Dok ya, sebelum divaksin obat cacing dulu. Betul. Nah, kembali ke Mbak Susi ini kan jumlahnya banyak banget sampai 40 sekian. Nah, terkait dengan program obat cacing sama vaksinasi, kan kalau beda-beda harinya, beda-beda bulannya kan sibuk ya, kita harus menjadwalkan si A, si B, padahal ada 40 sekian. Nah, bagaimana Mbak untuk mempraktekkan agar tidak lepas kontrol baik program obat cacing ataupun vaksinasi Mbak dengan sebanyak ekor seperti itu Mbak? Oke, Mas Eko. Memang nggak mudah pastinya karena mereka kita rescue kan di waktu yang berbeda. Ada yang di rumah udah sekian lama, tapi alhamdulillah sampai saat ini untuk nama mereka pun kami hafal. Dahsyat ya. Sampai yang udah nggak ada, jadi di rumah tuh namanya rescuean dia kayak silih berganti aja. Kalau saat ini saya bilang 46, kita pernah mentok sampai di 52. Masya Allah. Tapi 52 ekor. namanya usia kan, nah itu jadi terus aja silih berganti ada aja. Nama alhamdulillah kami hafal, kemudian untuk jadwal obat cacing, tes kutu itu kami catat. Oh, ada recordingnya ya Iya, Mbak? harus kami catat sampai berat badan itu kami harus catat, jadi per tanggal sekian kalau mereka jadwalnya minum obat cacing kan harus sesuaikan dengan BB kan. Nah itu kami catat siapa aja yang minum di minggu ini gitu. Nah seperti itu lah. Luar biasa ya, jadi catatannya lengkap dan bahkan namanya hafal. Ini merupakan satu hal yang betul-betul cat lovers banget gitu ya. Nah, terkait dengan pada saat situasi tertentu, kalau kita nggak ingin menambah kucing kita, kan ada program-program itu Dok, yang biar nggak tambah banyak kucingnya. Kalau sudah 40 sekian, beranak-beranak lagi nanti bisa 120 sekian. Nah itu gimana Dok? Gimana membatasi populasi? Jadi dilema ya. Jadi kalau kita semisal memutuskan memang mau melihara hewan apapun itu termasuk kucing, yang pertama kita harus memastikan kemampuan kita dulu. Kemampuan nggak cuma sekedar kita memberikan makan minum, tapi memastikan kondisi kesehatan mereka. Karena namanya makhluk hidup pasti ada momen mereka sakit. Sehingga kita perlu menyediakan uang tersendiri untuk kebutuhan ketika mereka sakit. Bagaimana jika kita merasa bahwa kucing kita sudah banyak, kita tidak memiliki kemampuan lebih untuk menambah jumlah. Mau tidak mau harus dilakukan tindakan namanya sterilisasi. Itu salah satu langkah yang memang sangat tepat untuk pengendalian populasi. Selain pengendalian populasi, juga bisa memastikan bahwa hewan yang dipelihara menjadi lebih sehat. Lebih sehat dari berbagai macam potensi gangguan kesehatan yang berhubungan dengan reproduksi. Selain itu juga menghindari adanya malpraktek yang dilakukan oleh pet owner. Nah, malprakteknya apa? Kadang ada beberapa pet owner yang mereka niatnya nggak mau nambah populasi tapi ngasih obat KB manusia.
Padahal jelas-jelas ini tidak diperbolehkan. Obat KB yang untuk ibu-ibu Betul, betul. Ada yang disuntik, ada yang diminumkan, Itu nggak boleh itu? nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata memang secara teori maupun secara nyatanya bahwa pemberian obat KB itu bisa menyebabkan kasus piometra, terus kanker payudara. Jadi jelas-jelas yang niatnya kita membuat hewannya sejahtera jadi sakit gitu. Jadi jangan sampai salah melakukan tindakan. Iya, iya. Tadi sempat kemention piometra dong. Betul. Piometra itu yang seperti apa? Nah, agar kita bisa kalau memahami? piometra ini gambarannya ada infeksi di dalam rahim. Infeksinya terbentuk nanah. Jadi di dalam rahimnya ketika ada infeksi bakteri kebentuk nanah. Dan ketika kita melihat dari penamakan fisik terkadang dikira pet owner bunting. Karena perutnya besar, pada beberapa kasus terkadang juga menghasilkan susu. Pas waktu kena piometra dong? Betul. Jadi pada beberapa kasus kadang menghasilkan susu, tapi ditunggu-tunggu waktunya lahiran kok nggak lahiran-lahiran. Nah, terus piometra juga ada juga yang tipikalnya saluran peranakannya kebuka nih. Jadi nanahnya bisa keluar, jadi di kelaminnya keluar nanah. Bisa terlihat nanahnya. Betul. Namun yang jadi bahaya ketika tipikalnya bukan tipikal yang terbuka, kan nggak kelihatan nih. Yes. Seolah-olah bunting. Sementara kalau kita berbicara tentang piometra, terkadang kita kejar-kejaran dengan waktu. Piometra itu salah satu penyakit yang dia sifatnya itu silent killer. Oh, silent killer. Betul. Ya. Jadi tapi mematikan. kalem gitu Betul. ya. Kadang kelihatannya sehat, tiba-tiba mati. Gitu. Luar biasa. Jadi efek buruk ya ketika asal melakukan tanpa monitoring dokter dikasih obat-obatan tadi, dampaknya buruk sekali dengan ya. Nah, untuk membatasi populasi kan sudah 40 sekian Mbak Susi, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Susi selama ini untuk membatasi agar tidak bertambah populasinya? Atau barangkali memang masih punya ingin tambahan lagi mungkin Mbak? Sampai saat ini memang nggak ada niatan untuk memperbanyak dengan mengawinkan atau apa. Kebetulan dari 46 yang ada saat ini itu yang belum disteril, kalau nggak salah ada di 5 ekor karena rescuean terbaru aja. Betina Mbak ya? Ada betina 1, jantannya 4. Betina 1, jantan yang lainnya 30 sekian sudah di steril. Nah, menurut Dr. Radian kita steril yang jantan dulu apa betina dulu nih dok kalau dalam satu komunitas banyak begitu dok? Kalau dalam satu komunitas banyak, selama kita bisa mengontrol perkembangan mereka atau aktivitas mereka, kita hitung dulu jumlah populasi jantan berapa, betina berapa. Terus yang kedua kita ukur dulu kemampuan finansial kita. Karena kan biaya operasi antara kucing jantan sama betina kan berbeda. Biasanya kucing betina harganya lebih mahal. Lebih baik semisal contoh ternyata secara finansial kita belum mampu dengan uangnya jumlahnya banyak, jantannya terlebih dahulu. Jantan dulu ya dok. Betul. Namun jika ternyata contoh jantannya ada 10, kita baru memiliki kemampuan finansial untuk steril 5. Yang 5 disteril, yang 5 dikandangin tersendiri biar tidak kawin dulu. Iya, jadi dipisahkan dicicil, banget betul. ya. Jangan sampai kebobolan itu ya, tiba-tiba lepas nanti dia kawin nambah deh. Iya, betul. Iya, ini memang menjadi satu hal yang perlu diperhatikan nih buat sahabat suara dari luar agar kita lebih cerdas dalam bagaimana mengatur agar kucing kita tetap sehat, termasuk dalam pengaturan populasi. Tadi sudah dijelaskan. Nah, di Mbak Susi sebagai cat owner gitu ya, tentunya ketika jumlahnya banyak gitu ya, dengan kondisi yang memang kalau dilihat bervariasi, ada yang jantan sudah disteril, ada yang belum juga. Terkait dengan pendanaan untuk perawatan sejauh ini yang dilakukan, manajemennya seperti apa Mbak? Kalau boleh di-share sedikit. Manajemen pendanaan mereka tuh gimana ya? Honestly kalau di rumah kami, karena kami merasa mereka adalah bagian dari keluarga. kami, ya. Jadi kayaknya tuh hampir bisa dibilang nggak ada jatah mereka, jatah kami itu semuanya di pick up semuanya. Ya, semuanya buat kami itu jadi satu karena saat mereka sakit ya mereka adalah kami. Saat mereka sampai kadang mungkin paling yang sering jadi pemikiran itu pakan ya. Pakan karena 46 ya gitu kan. Iya. Kadang mana yang masih butuh pakan kita karena mereka kan beda harga nih. Betul. Beda brand, beda harga, atau kadang mereka ada yang sakit yang memang harus pakai pakan urinari atau pakan hepatit. Nah, itu aja sih Pak. Luar biasa ya. Jadi memang
harus siap seperti yang tadi disebutkan Dokter Adian, kita harus siap budgetnya juga. Nah, tadi saya sempat melihat ada kucing yang sempat dibawa ke tempat podcast nih. Ini kucing yang spesial tentunya. Kenapa akhirnya pada saat ini Mbak Lucy membawa ke podcast kali ini. Nah, boleh sekedar di-sharing barangkali Mbak terkait boleh ditunjukkan atau mungkin sedikit cerita bagaimana kejadian yang terjadi di kucing yang spesial ini Mbak. Yuk kita keluar dulu nanti. Nah, jadi dibuka. Iya. Lihat dulu. Kakiku tinggal 2. Oh, kakinya tinggal 2 yang belakang ya, Mbak Lucy ya. Yang depan sudah nggak ada kakinya sama sekali nih. Iya. Sudah diamputasi ya, Mbak? Diamputasi. Karena Kalau boleh tahu kenapa itu Mbak waktu kejadian awal? saya rescue saat dia terlindas kereta. Terlindas kereta. Iya, di Pasar Minggu. Itu kemudian saya bawa ke Dokter Adian. Dokter bilang kayaknya ini nggak mungkin dipertahankan. Jadi kemudian diamputasi dan setelah diamputasi Dokter Adian bilang kan nggak mungkin kayaknya ya Bu kalau kita lepas lagi. Iya. Di rumah ibu aja lah kalau begitu, kan ibu yang bawa sini. Baiklah, jadilah dia salah satu member di rumah. Iya. Jadi karena emang kelindes kereta dan nggak mungkin dipertahankan, akhirnya diamputasi. Butuh berapa lama waktu penyembuhan pasca amputasi waktu itu? Waktu itu sekitar 1 bulanan ya. 1 bulan Jadi ya, memang ya. problemnya ini ketahuannya bukan saat kejadian. Jadi ketika Bu Susi bawa, posisi kakinya itu memang sudah lepas dan kondisinya busuk. Jadi waktu itu kita dilemanya antara kondisinya memang dia sudah ibaratnya kalau manusia udah emergensi ya, dianya sudah tergeletak dengan posisi kedua kaki depan itu busuk. Jadi waktu itu kita butuh kurang lebih 1 bulan memang untuk pengembalian menstabilkan kondisinya dia hingga dia mau makan, termasuk tindakan amputasinya. Oh iya, jadi memang akhirnya mau nggak mau untuk kebaikan dia akhirnya tetap diamputasi. Betul. Ya. Nah terkait dengan case seperti ini, kalau kita melihat kan pada saat betul-betul tidak bisa dipertahankan harus diamputasi, perlu perlakuan khusus nggak selama dia ada di rumah Mbak, selama dia nggak punya kaki depan? Saat pertama kali itu dibawa pulang nih, kita coba dia indoor kan, kita nggak masukkan kandang, kita coba indoor. Alhamdulillah sama indoor yang lainnya nih, sama anak-anak yang lainnya main-main aja. Oh langsung akrab ya? Iya, bisa bahkan dia bisa naik sofa bed loh, lompat sendiri. Dengan 2 kaki belakang? Iya. Wih, luar biasa ya. Naik sofa bed, turun. Awalnya yang kita khawatirkan kalau pakai letterbox. Takutnya kan dia mengalami kesulitan ya. Iya. Tapi ternyata pun tidak. Oh, oke. Dan kalau saya lihat ini dia dipasang pampers atau memang keseharian dia selalu dipasang pampers? Enggak sih, Oh, karena enggak. mau jadi tampil sini aja dia kita pampersin. Oh, oke. Baik. Jadi sebenarnya nggak ada gangguan ke arah perkencingan ya, Enggak semuanya ada. berjalan Cuma dengan kan bagus ya. sometimes ada beberapa hewan kan yang kalau stres biasanya dia kemudian pee sedikit gitu, makanya kita pampersin. Iya. Dan kebetulan sebenarnya dia nyaman ya, di pampersin pun nggak sibuk Iya. untuk lepas ya. Nah, memang seperti inilah sahabat Suara Dokter Hewan. Ketika kita berkomitmen untuk memelihara hewan kesayangan seperti kucing, ya kita harus benar-benar full out. Bagaimana tidak cuma sekedar menjaga kesehatannya, juga menjaga bagaimana agar dia juga happy dan dengan kondisi yang ada pun tetap harus selalu kita dampingi. Nah, kembali lagi ke terkait dengan tema utama kita nih, bagaimana trip dan trik kita dalam memelihara hewan kesayangan. Barangkali mungkin dari Dokter Adian terlebih dahulu, saran-saran apa untuk peminat hewan kesayangan ya yang harus dilakukan? Kira-kira perlu saran-saran apa kepada semua barangkali sahabat Suara Dokter Hewan yang ingin mempunyai hewan kesayangan? Baik, jadi buat sahabat Suara Dokter Hewan semua, yang pertama harus diperhatikan ketika teman-teman memutuskan untuk memelihara hewan, khususnya kucing, yang pertama harus punya komitmen dulu. Namanya kita memelihara hewan itu adalah komitmen seumur hidup. Jangan hanya sekedar mengikuti tren, yang pertama. Yang kedua, kita harus paham terkait si hewan ini makanannya apa, secara alamiah aktivitasnya seperti apa.
Jangan sampai pelihara kucing makanannya dikasihnya nasi, padahal kucing nggak bisa nernya nasi nih. Iya, Yang iya, terjadi iya. apa? Gangguan kesehatan, bahkan banyak kasus diabetes pada kucing yang diawali karena pola pemberian pakan yang tidak tepat. Oh, ada diabetes juga ya? Ada Dok, ya? juga. Iya, iya, iya. Terus iya. yang ketiga, kita juga harus tahu terkait program kesehatannya itu seperti apa. Baik itu untuk groomingnya, pemberian vaksinasi, obat cacing maupun multivitamin. Dan yang terakhir, ketika teman-teman memang memutuskan benar-benar mau pelihara, tempatnya sudah ada, juga harus dipastikan kita punya waktu untuk bermain dengan mereka. Namanya hewan kita pelihara tidak hanya untuk pajangan. Iya. Mereka juga makhluk hidup meskipun mereka tidak mengerti bahasa manusia, tapi mereka bisa merasakan lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika kita ada aktivitas dengan mereka, kita bermain dengan mereka, mereka juga menjadi happy. Happy nggak cuma untuk kucingnya, tapi juga untuk pemilik dan juga keluarganya. Jadi harapannya dengan memelihara hewan yang tadinya mungkin hanya sekedar hobi atau keinginan, tapi bisa memberikan warna baru untuk keluarga yang di rumah. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Sementara saya juga ingin mendalami ke Mbak Susi, terutama mungkin perlu tips ya, atau mungkin saran-saran ketika ada mungkin nih dari sahabat Suara Nutriswan yang ingin juga menjadi rescuer dan mungkin juga populasinya bertambah banyak nih. Nah, kira-kira trik dan tips apa biar semuanya itu bisa tetap termonitor dengan baik dan mungkin perlu hal-hal lain yang perlu dilakukan agar tetap terkontrol walaupun pada akhirnya karena rescuer menambah lagi akhirnya juga mempunyai kucing yang banyak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang yang memang dia ingin merescue dan mungkin akan lebih banyak populasinya, Mbak? Oke, sama seperti tadi Dokter Rajan bilang ya Mas Eko, nomor satu kita memang harus komit. Setelah itu kayaknya memang kadang kendala steril itu masih banyak kurang bisa diterima ya, stigma itu. Cuma kalau memang judulnya kita mau merescue, kita memang as cat lover, harusnya kita sadar bahwa itu adalah kewajiban kita untuk mengatur populasi mereka. Kucing kan nggak bisa mikir ya, anaknya 2 aja deh atau apa. Otomatis kan kita yang menjaga populasi mereka. Nah, itu biasanya sampai saat ini pun sama kami masih berlaku. Kalau memang kucingnya banyak dan harus disteril, itu nggak berhenti juga kadang kami nontonin feednya Instagram, mana nih ada subsidi steril, di mana nih ada subsidi vaksin rabies. Nah, itu yang nomor satu harus sih ya. Kalau memang kita komit mau jadi rescuer. Ya, luar biasa. Jadi pada saat mempunyai niatan untuk menjadi rescuer, tentunya ada tanggung jawab moral, mungkin begitu ya kalau boleh kita simpulkan, Mbak ya. Nah, tadi sempat mention juga terkait dengan program steril. Sempat ikut komunitas barangkali Mbak selama ini dalam menjalankan proses sterilisasi atau mungkin vaksinasi, barangkali Mbak mungkin bisa diceritakan terkait dengan hal tersebut. Ikut komunitas sih enggak ya, tapi biasanya follow-follow aja gitu. Jadi kalau misal komunitas tersebut lagi ada subsidi steril nih gitu, kalau kita lihat rescuan lagi ada kayak sekarang nih masih ada 5 gitu ya, siapa nih yang kira-kira sehat dan udah siap gitu loh, kalau kita coba daftarkan gitu. Kadang dari klinik Dokter Radian pun ada program-program gratis juga gitu. Iya, jadi amat sangat membantu ya, terutama yang terkendala budget ya Mbak ya, yang ada kendala pendanaan bisa melakukan steril dengan tadi ya program-program khusus. Betul. Atau mungkin ada komunitas juga ya yang jadi kalau cerita sedikit nih ya Mas Eko ya, kita pun dari Radian PTNK sebenarnya banyak program Mas Eko. Bagaimana caranya kita bisa membuat masyarakat, komunitas khususnya, mereka bisa lebih peduli lagi terhadap hewan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia itu masih banyak dukun dan juga dokter gadungan. Dalam artian mereka backgroundnya bukan dokter hewan, tapi ngobatin hewannya sendiri. Yang terjadi apa? Hewannya makin sakit. Kucing dikasih paracetamol, akhirnya rib karena keracunan.
Langkah apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan pembinaan beberapa komunitas. Jadi saat ini kita sudah ada kerjasama lebih dari 50 komunitas di Indonesia. 50 komunitas, Jadi ya. kita program kegiatan bersama dengan mereka. Yang pertama, kita wajibkan mereka dalam 1 tahun minimal ada 1 kali program gathering yang mengundang kita sebagai dokter hewan untuk sharing terkait ilmu pemelihara hewan itu seperti apa sih. Iya, iya. Terus yang kedua, kita juga mengajarkan ke mereka hal apa yang bisa dilakukan sebagai pet owner, langkah apa yang harus pet owner lakukan ketika hewannya itu membutuhkan pertolongan medis, jadi harus segera dibawa ke dokter hewan. Terus kita juga mengadakan berbagai program untuk menyadarkan mereka peduli dengan lingkungan, nggak cuma hewan dipelihara. Iya. Programnya apa? Kita juga rutin ada kegiatan street feeding. Street feeding ini nggak cuma sekedar kita memberikan makanan buat kucing-kucing terlantar atau anjing terlantar, tapi kita juga membawa tim medis dari Radian Pet and Care untuk mencontohkan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk kucing-kucing di jalanan. Jadi edukasi juga. ya, Edukasi Dok, ya? juga. Jadi semisal ada kondisi medis yang memang harus dokter hewan yang melakukan. Ketika ada hal yang bisa dilakukan oleh non dokter hewan, kita ngasih tahu, ini pertolongannya begini, kamu yang ngerjain. Jadi kayak gitu. Terus yang ketiga, kita juga ada program untuk dalam rangka mengurangi overpopulasi. Jadi kita dalam 1 tahun itu ada target minimal 15.000 yang memang kita programkan untuk sterilisasi gratis. Gratis ya, Dok, Betul. ya? Jadi 15.000. memang 15.000 steril gratis. Vaksin rabiesnya juga 15.000 dalam 1 tahun Gratis yang juga? dilakukan secara gratis. luar Kalau biasa, semisal untuk pelayanan kesehatan gratis itu kita tidak ada kuota. Jadi biasanya dalam 1 bulan ada 2 sampai 3 kegiatan yang kita tujuannya melakukan kegiatan pengobatan secara gratis. Tujuannya apa? Mendekatkan customer dengan dokter hewan. Jadi mereka biar ada experience, oh ke dokter hewan itu seperti ini loh. Oh ke dokter hewan itu nggak serem loh. Oh ternyata kalau kucingnya kondisinya seperti ini ternyata sakit. Nah, sahabat Radian, ini tadi aktivitas kita sudah selesai. Seharian kita ada podcast bareng dengan PBPDHI ya, dalam salah satu project podcast dari program kerjanya PBPDHI. Yang jelas kedepannya akan banyak lagi kolaborasi yang akan kita lakukan bersama dengan stakeholder, bersama dengan mungkin pemerintahan, bersama dengan penggiat sosial atau hal-hal lainnya. Jadi seperti apa keseruan selanjutnya? Jangan lupa untuk selalu tonton Radian Channel.